Di waktu yang baik ini saya siap untuk memberikan knowledge sharing gitu aja Pak ya. Ya, Iya, eh, Pak. terima kasih pada teman-teman BKTF semuanya yang hadir pada acara hari ini. Saya mohon izin untuk saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Edi. Ya, langsung saja. Ya, Catat. Ya. ya. Eh, jadi dalam kesempatan ini di webinar BKTF ini saya mencoba untuk mengeksplor terkait dengan digitalisasi pembangkit yang sudah berjalan, yang memang waktu planningnya juga waktu itu saya juga berkesempatan untuk ikut merancang juga. Nah, jadi di dalam digitalisasi pembangkit ini lebih akan terkait dengan integrasi antara Asset Performance Management dan Enterprise Asset Management. Maka tak sayang ya kalau belum kenal dengan saya, ya saya sekarang aktif di PT PLN Persero sebagai expert standar OM pembangkit, dan pengalamannya ya kalau kita berbicara terkait dengan background teknik fisika, tentunya kita mempunyai background di instrumen kontrol semuanya ya. Nah, itulah yang membuat pada kesempatan sore ini saya mencoba untuk men-share atau knowledge sharing terkait dengan digitalisasi pembangkit yang memang intinya adalah sangat erat sekali dengan kaitannya dengan instrumen dan kontrol. Di dalam materi yang saya tayangkan ini ada konten yang memang saya coba buat sedemikian sehingga bisa nanti mudah dipahami sekuen urutan daripada konten tersebut, yaitu kita pertama adalah industri 4.0 dan digitalisasi aset. Kemudian saya akan mengenalkan terkait dengan aset manajemen dan aset information. Kemudian kita akan memperkenalkan juga aset manajemen sistem pada tata kelola pembangkitan. Kemudian saya kenalkan juga terkait dengan Power Diagnosis Center, dan kemudian ke materi intinya yaitu integrasi daripada APM dan EAM. Yang sudah saya sampaikan tadi, APM adalah Asset Performance Management dan EAM adalah Enterprise Asset Management. Kita udah pahami bersama ya, kita mau nggak mau sekarang harus mengikuti tren daripada teknologi yang ada, dan sekarang kita sudah masukin pada industri 4.0, dan memang kita mau nggak mau harus menyesuaikan, dan tentunya hal ini membutuhkan effort yang cukup tinggi ya daripada kita semua, dan kedepannya saya kira selalu akan berkembang dan kita harus siap untuk itu semuanya. Jadi lama-kelamaan memang ya konvensional pekerjaan kita yang sekarang, yang kemarin masih dijalankan dan mungkin yang sekarang juga masih ada dijalankan, ya mau nggak mau akan kita tinggalkan. Namun kalau di tempat kami kerja di PT PLN Persero ya, memang yang namanya pekerjaan yang sifatnya skill itu masih memang tetap menjadi harus fokus, karena memang tidak ada bisa pekerjaan yang dilakukan tanpa skill yang sesuai. Saya lanjutkan kembali. Nah,
Apa itu industri 4.0 dan digitalisasi aset ya, yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk menyempurnakan model bisnis aset dan menciptakan value, performance, revenue maupun beyond di era industri 4.0. Nah, kita lihat di sini ada kaitan antara digitalisasi ini dengan proses, kemudian dengan people, ya manusianya, dan dengan aset. Ini suatu segitiga yang memang akan selalu berkolerasi dalam digitalisasi pembangkitan ini. Nah, apa yang akan kita dapatkan value-nya, tentunya itu menjadi penting. Kita akan melakukan digitalisasi tanpa adanya value atau sesuatu yang lebih baik ke depan untuk dicapai, ya percuma. Tapi di sini tadi sudah saya sebutkan bahwa value yang akan kita capai itu adalah menambah performa daripada asetnya, kemudian model bisnisnya juga berubah atau menjadi suatu model bisnis yang baru, dan kemudian juga akan membuat create value terkait dengan challenge-challenge yang lain. Dan tentunya dari digitalisasi aset ini akan bisa menambah atau membuat suatu perubahan terhadap revenue itu sendiri. Kalau kita berbicara terkait dengan aset, tentu kita akan berbicara tentang manajemen aset itu sendiri. Di PLN Group, kami sudah melaksanakan aset manajemen yang memang based on ISO 55000 series, di mana kita ada hal-hal yang ada beberapa requirement yang harus diikuti di dalam melaksanakan aset manajemen ini. Nah, untuk aset manajemen yang ada di PLN Group, terutama di pembangkitan, itu kami telah mengenal dengan six spoke model, di mana dalam six spoke model itu kita bisa lihat di sini ada 6 box ya, dari mulai organization and people, strategy planning, asset management decision making, kemudian asset information, kemudian life cycle delivery, dan risk and review. Nah, ini adalah six spoke model yang memang kaitannya sangat erat sekali, dan dalam presentasi saya ini nanti akan lebih ini ke dalam life cycle delivery-nya ya, terkait dengan pengelolaan asetnya. Nah, kita pahami bahwa dalam suatu organisasi itu memang aset portofolio itu menjadi suatu fokus dalam pelaksanaan suatu aset manajemen ya. Dan untuk melaksanakan aset portofolio itu menjadi suatu objek dalam peningkatan value-nya, itu perlu diterapkan aset manajemen system. Dan dari six spoke model ini tentunya kaitannya sangat erat ya, karena dalam hal pengelolaan apapun terkait dengan aset itu selalu akan melibatkan tentang perencanaannya, strategi and planning, kemudian tentang aset informasi, di mana aset itu harus mempunyai suatu informasi yang memang unik, yang bisa menjadi sebagai entry dalam pengelolaan aset. Kemudian juga dengan people dan organisasi itu juga akan selalu mengalami perubahan ya, atau berkontribusi dalam terkait dengan tata kelola yang diterapkan dalam suatu aset portofolionya.
Nah, aset informasi menjadi suatu hal yang sangat penting ya, mana data dari sensor, kalau kita sebagai seorang instrumen dan kontrol, kita akan paham terkait dengan sensor-sensor, data dari sensor, kemudian data inspeksi, kemudian project outen, kemudian reading daripada meter-meter, dan kemudian biaya-biaya daripada aset itu sendiri, itu menjadi spektrum daripada suatu data. Jadi data itu akan dilakukan justifikasi dan kemudian juga dilakukan pengukuran ya, pengukuran measure, dan kemudian dilakukan justifikasi. Jadi dari collect data, data storage, kemudian mengintegrasikan supaya menjadi suatu informasi, kemudian menjadi reporting, dan kemudian bisa dilakukan analisis, dan kemudian menjadi suatu data yang bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan. Nah, data-data ini harus bersifat unik dan bersifat mempunyai kualitas ya, mempunyai kualitas yang bisa terlihat, yaitu di sini kita bisa lihat bahwa data itu harus mempunyai kualitas, yaitu terkait dengan completeness ya. Jadi data itu benar-benar harus komplit kalau untuk bisa memberikan informasi yang akan digunakan sebagai decision nantinya. Kemudian konsisten ini data ini memang dari end to end-nya itu memang bisa memberikan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga unik, data ini sifatnya tidak bisa double, atau dia memang unik untuk informasi yang diberikan daripada suatu aset. Kemudian validitas data itu harus juga bisa valid. Kemudian akurat, jadi antara pengukuran dengan antara sensor dengan yang terukur di dalam suatu prosesnya itu tidak terlalu mempunyai akurasi yang bagus, tidak terlalu tinggi. Kemudian juga timeless, artinya ini ini dengan waktu ya. Jadi selalu berubah dengan waktu, sehingga dia benar-benar bisa membuat data itu berubah dengan adanya waktu yang berjalan. Nah, kalau kita berbicara tentang aset manajemen, kita tentu akan membangun suatu aset manajemen sistem. Nah, di PLN Group, di sini kita bisa kenalkan bahwa di dalam aset manajemen sistem yang dikelola, yang dibangun di PLN Group itu ada berapa workflow ya, atau berapa aktivitas, 6 core tata kelola, yaitu dari operation management, kita bisa lihat di sini ya, efisiensi management, kemudian work planning control management, kemudian reliability management, kemudian audit management, dan supply chain management. Namun kita masih develop lagi untuk menggunakan untuk mengembangkan 3 core ke depan, yaitu terkait dengan life cycle management, energy primer management, dan proses safety management. Jadi mungkin nanti ke depan di PLN Group itu akan kita jalankan tata kelola pembangkitan ini dengan 9 core. Nah, kita lanjutkan kembali. Jadi ini adalah aset manajemen sistem yang dibangun di PT PLN Persero, PLN Group, yang saat ini yang memang berjalan itu 6 core tata kelola, dan akan dikembangkan kembali ke depan menjadi 9 core tata kelola. Dan ini cukup dinamis karena memang proses bisnisnya juga
ke depan bisa saja berubah sehingga aset manajemen sistem ini akan bisa kita sesuaikan dengan proses bisnis yang berubah. Saya lanjutkan kembali. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan aset manajemen, aset information, kemudian aset manajemen sistem. Nah, ini adalah fisik daripada suatu sistem kontrol yang ada di industri yang memang sudah sangat kita kenal, dan tentunya ini menjadi suatu dasar yang akan kita kembangkan dalam digitalisasi pembangkit. Nah, apakah ke semua pembangkit yang ada di PLN Group itu bisa dilakukan digitalisasi? Ya, saya kira ke depan memang harus dilakukan hal yang seperti itu, yang harus terdigitalisasi semua. Nah, karena apa? Memang ya antara aktivitas teknis dan kemudian juga aktivitas manajemen itu memang nantinya dikelola menjadi suatu informasi yang akan dibutuhkan dalam pengambilan keputusan atau dalam melakukan keputusan-keputusan yang diperlukan di tingkat manajemen. Nah, kalau kita di sini kita kenal dengan industrial control system, ya, dari SCADA, DCS, kemudian PLC, kemudian flow komputer. Nah, ini kita bisa lihat ini rangkaian-rangkaian yang menjadi suatu backbone dalam otomatisasi produksi sehingga proses daripada produksinya itu berjalan dengan baik. Namun ini menjadi suatu jaringan yang memang standalone atau terisolasi. Jadi kita bisa integrasikan dari yang standalone ini menjadi suatu informasi-informasi pembangkit-pembangkit. Nah, biasanya memang industrial control system ini sifatnya open protocol, open platform, kemudian Ethernet VIP juga ada, remote configuration-nya juga tersedia, dan Windows environment, kemudian integrated system. Nah, ini yang akan kita coba kelola. Nah, apakah kalau stand alone dan kemudian bisnis kita memang tidak banyak, misalnya, ya itu sebenarnya kita bisa sesuaikan keperluannya. Memang digitalisasi pembangkit ini kan tidak mudah dan juga memerlukan biaya, ya. Jadi apakah efektivitasnya digitalisasi pembangkit ini akan memberikan value atau memberikan benefit, itu yang perlu kita lakukan justifikasi yang baik dan benar, ya. Nah, ini yang kita bangun di Indonesia Power maupun di Nusantara Power itu hampir sama, ya. Jadi power plant yang berlokasi atau yang berlokasi di banyak tempat itu dibuat data manajemen platformnya, kemudian kemudian disimpan di PLN Data Center, dan kemudian dilakukan development terkait dengan data-data tersebut sehingga bisa ditampilkan seperti yang dalam gambar ini. Ini adalah tampilan yang kami ambil dari ROC-nya PT Indonesia Power. Jadi di sini kita bisa mengambil dari unit itu semua parameter input, kemudian define monitoring module, define calculation output. Jadi kita masukkan semuanya ini di dalam Power Diagnosis Center.
kalau di Indonesia Power, PLN Indonesia Power itu ROC, kalau di PLN Nusantara Power itu menggunakan dinamakan ICOR. Jadi kita di sini bisa deployment, plan of review, monitoring, kemudian develop reliability, efficiency calculation, kemudian develop event frame or alarm. Nah ini nanti dari fungsi-fungsi alarm yang ada di pembangkitan itu bisa kita lihat di Power Diagnostic Center. Nah ini yang akan kita kembangkan berdasarkan dengan base yang tadi, aset manajemen sistem yang sudah dibangun, yaitu di 6 core tata kelolanya itu, tapi terkait dengan 6 core itu yang terkait dengan ini adalah di dalam reliability management dan di efisiensi management. Saya lanjutkan kembali. Jadi bahwa di dalam pengembangan digitalisasi pembangkit ini, prinsip operasinya adalah sebenarnya adalah hal-hal yang memang sudah kita lakukan ya. Jadi kita bisa melakukan analisa, kemudian advise, optimize, dan kemudian juga kita kembangkan untuk menjadi dispatch ya. Nah, di dalam melakukan analisa ini tentunya juga kita akan mengembangkan bahwa data-data itu akan data-data atau informasi yang dikelola itu akan bisa kita gunakan untuk keperluan preskriptif analitik, prediktif analitik, deskriptif analitik, dan diagnosis analitik. Nah ini yang menjadi suatu challenge ke depan untuk bisa dikembangkan kembali ke pengaplikasiannya ke analitik yang lebih lanjut. Jadi dalam box yang saya coba ini ya, jadi kita membangun aset manajemen ini tidak lepas daripada aset manajemen sistem yang akan kita gunakan, dan kemudian juga metodologi yang akan kita gunakan juga harus pas. Jadi menggunakan analyze, advise, optimize, kemudian dispatch. Nah kita bangun untuk melihat dari automatic value detection system, dan kemudian kita kembangkan di sini, kita align-kan dengan reliability dan efisiensi. Nah ini yang akan kita bangun terkait dengan aset performance management. Nah, kita lihat di sini bahwa power plant itu membutuhkan data-data operasi, data-data pemeliharaan, dan kemudian desain atau spesifikasi. Kemudian riset yang diharapkan adalah bagaimana efisiensinya ini lebih baik, kemudian fleksibilitinya dispatch atau CF-nya maksimum, reliability-nya maksimum, dan operating cost-nya minimize, kemudian emisinya minimize, dan safety atau safety-nya adalah zero accident ya. Itu tujuan dari yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan perlihatkan kembali terkait dengan workflow efisiensi manajemen dan kemudian workflow reliability management yang memang kita menjadi suatu workflow atau core yang dasar yang akan membangun aset performance management yang nanti akan diintegrasikan dengan enterprise asset management.
Jadi kita kalau berbicara terkait dengan efisiensi manajemen, kita akan berbicara terkait dengan aktivitas-aktivitas dari pengumpulan data efisiensi, pengolahan data efisiensi, analisa data efisiensi, kemudian efisiensi improvement, pelaksanaan rekomendasi, kemudian efisiensi kontrol. Nah, sedangkan semuanya dilakukan dengan ini ya, continuous improvement ya. Dan kemudian untuk reliability management kita akan berbicara dengan di reliability pasti akan kita berbicara dengan failure defense test, root cause failure analysis, failure mode and effect analysis, kemudian reliability, availability, dan maintainability. Nah, ini semua ada di asset management system yang sudah dibangun di PLN Group. Nah, aset manajemen sistem yang dibangun di PLN itu nanti menggunakan Maximo ya. Jadi semacam komputer maintenance management system yang sudah cukup kita kenal. Ya. Nah, ini tadi saya sudah bicara terkait dengan aset performance management. Kita bisa lihat di sini aset performance management itu inputannya adalah aset condition dan performance data. Jadi ini cukup banyak data yang akan menjadi inputan di dalam aset performance management, yaitu terkait dengan data-data yang akan kita gunakan untuk melihat kondisi daripada asetnya dan juga dari performance asetnya. Nah, dalam aset performance management ini nanti tentunya semuanya real time ya, dan dia akan memberikan data ke data real time aset efisiensi dan reliability. Kemudian dia akan bisa memberikan alert notifikasi untuk dilakukan dispatch ya, dan ini semua dirangkai di dalam Power Diagnostic Center. Kalau di Indonesia Power tadi di situ dinamakan REOC, Reliability Efficiency Optimization Center. Nah, kalau di NP itu namanya ICOR. Nah, kemudian yang sebelah kanan, yang Enterprise Asset Management ini kita bicara terkait dengan aktivitas-aktivitas daripada aset itu. Jadi selain tadi dari APM itu akan berbicara dengan asset condition dan performance data, di sini di dalam Enterprise Asset Management ini kita akan berbicara atau akan melihat terkait dengan aset condition data ya. Aset condition data terutama dari maintenance activities atau sejarahnya peralatan historical peralatan itu dilakukan aktivitas maintenance. Nah, kemudian juga di Enterprise Asset Management ini kita akan berbicara horizon waktu, yaitu waktu yang waktu yang sekarang sampai waktu yang akan datang. Dan ini pengolahan data ini memang selalu harus konsisten. Nah, konsisten dan aset condition dan performance data yang diperlukan di sini juga nanti akan menjadi masukan ke dalam aset investment planning sebagai horizon waktu yang panjang, yang tahunan, dan ini bukan long term capital plan ya. Nah, ini adalah sebelumnya aktivitas-aktivitas yang terpisah ya. Yang ini yang menjadi sekarang sudah digabung tapi masih developing, dan ini menjadi challenge di teman-teman di PLN Group, terutama di pembangkitan di Indonesia Power maupun Nusantara Power.
itu mengintegrasikan antara dua ini, yaitu Asset Performance Management dan Interface Asset Management. Nah, penggabungannya bagaimana? Kita lihat di gambar berikutnya. Jadi ini gabungan antara Asset Performance Management dan Interface Asset Management. Jadi aktivitas-aktivitas terkait dengan real time condition daripada aset dan kemudian aktivitas-aktivitas terkait dengan historical daripada asetnya itu digabung. Nah, ini yang Enterprise Asset Management kita kenalkan Maximo ya. Jadi itu di situ kita bisa lihat dari pada aset itu terkait dengan perkembangannya di Asset Performance Management seperti apa. Nah, ini nanti akan digabungkan dan kemudian akan memberikan informasi terkait dengan apa yang harus dilakukan. Nah, ini tentunya kalau unitnya normal, pembangkitnya normal, tidak ada anomali, ya tidak ada proses yang dilakukan di sini. Nah, ini adalah proses yang memang yang muncul akibat dari kondisi-kondisi yang tidak normal daripada suatu pembangkit. Jadi di dalam Enterprise Asset Management dan APM Asset Performance Management ini nantinya bisa menjadi suatu masukan dalam pengambilan keputusan ya, dalam hal ini di Asset Investment Planning maupun sebenarnya juga di dalam keputusan-keputusan yang sifatnya jangka pendek. Jadi bisa memberikan work order atau service order akibat dari performance yang kurang baik, itu akan memberikan suatu service request atau work order terhadap tim operasi maupun tim pemeliharaan. Nah, saya coba terangkan satu persatu terkait dengan APM dan EAM yang diintegrasikan ini. Jadi ini adalah APM ya, sebelah kiri, kemudian sebelah kanannya adalah Enterprise Asset Management, dan Enterprise Asset Management ini ada core, efisiensi, workflow, efisiensi, dan reliability management. Nah, ini tanda panah ini muncul, ini adalah APM-nya ya. Jadi di sini ada pembangkitannya, ada human man interface, kemudian di situ ada platform data manajemennya, kemudian di situ ada CMMS dashboard-nya juga, dan juga di sini ada saya padukan dengan gambar orang ya, sebagai orang yang memang expert untuk melakukan performance, mereview performance pembangkitnya. Nah, ini yang kuning itu yang EAM ya, panah kuning yang EAM itu lebih terkait dengan workflow, efisiensi manajemen, dan reliability management. Nah, ini yang kita integrasikan, dan aplikasi atau platform yang di sini itu semuanya sudah terdigitize, dan semuanya sekarang sudah terdigitalisasi, sehingga integrasi ini akan memberikan dampak yang lebih baik ya. Nah, apa sih yang ada di dalam Asset Performance Management dan Enterprise Asset Management yang kita integrasikan itu? Tentunya terdiri dari pertama pasti ada objeknya, yaitu unit pembangkitnya. Kemudian yang kita kembangkan tadi itu Power Diagnostic System yang kita bangun platformnya. Kemudian tentunya tidak lepas dari personnya ya, people-nya ya. Ya, kita bangun
para pakarnya atau expert timnya yang sesuai dengan sesuai dengan pengetahuannya untuk melihat dan menjalankan melihat unit pembangkit beserta Power Diagnostic Center-nya itu berjalan dengan baik ya. Jadi diperlukan pakar di sini. Jadi kita head lagi, APM ini terdiri dari 3 komponen, yaitu unit pembangkit, Power Diagnostic System, Center, dan para pakar. Nah, di dalam unit pembangkit itu harus mempunyai 2 data yang digunakan sebagai masukan untuk penerapan APM, yaitu data A ya, data parameter dari proses dan kondisi unit pembangkit, yaitu proses dan condition data. Jadi datanya yang ada di unit itu menjadi masukan di Asset Performance Management. Kemudian data kegiatan pemeliharaan, yaitu maintenance aktivitas data, yang tadi saya sebutkan tadi ya, data-data yang ada di CMMS itu juga menjadi data masukan di dalam Asset Performance Management. Nah, di dalam unit pembangkit itu spesifikasi minimal yang harus terpenuhi dalam desain topologi unit pembangkitnya itu antara lain melakukan verifikasi dari validasi sensor, transmitter, analyzer yang terpasang di unit pembangkit. Nah, ini perlu karena memang tadi dari sifat-sifat data atau data kualitas yang disebutkan di atas tadi harus terpenuhi ya, dari 6 data yang persyaratan data yang berkualitas. Kemudian mempunyai historian server dengan kapasitas besar, jadi ini saya kira tinggal ditambahkan, dibangun. Kemudian mempunyai IoT yang dengan kecepatan tinggi dan handal. Kemudian D mempunyai security server. Nah, ini menjadi perhatian juga. Nah, ini membutuhkan expert juga terkait dengan ini, expert dari IT ya, Information Technology ya. Saya lanjutkan. Nah, ini power diagnosis. Kalau tadi kita lihat dari data terkait dengan CMMS yang saya highlight biru ini, kemudian unit pembangkitnya, itu data dari kondisi peralatan. Nah, ini selanjutnya, nah ini kita bicara terkait dengan Power Diagnostic Center-nya. Nah, apa yang diperlukan atau fungsi-fungsi apa yang diperlukan di Power Diagnostic Center ini? Jadi Power Diagnostic Center ini cukup untuk reliability management dan cukup untuk efisiensi manajemen. Dan ini unit-unit pembangkitnya diambil tersebar ya Pak ya, karena kalau nggak tersebar, nah itu yang menjadi pertanyaan, apakah digitalisasi pembangkit itu perlu juga diterapkan di pembangkitan yang standalone. Saya kira sama saja, karena ini kan integrasi terkait dengan performance dan terkait dengan aktivitas aset itu sendiri. Jadi itu sama saja, mempunyai unit pembangkit yang banyak maupun yang standalone itu integrasi antara EAM dan APM ini tetap diperlukan supaya kegiatannya lebih baik ke depan ya. Nah, kemudian di dalam Power Diagnostic Center ini kita mempunyai data-data yang prosesnya
itu kita mengikuti ISO 13371.1, di mana datanya adalah data akuisisi, data manipulasi, state detection, heat assessment, prognosis assessment, dan advisory generation. Nah, ini tentunya teman-teman yang memang para expert itu sekarang masih mengembangkan atau melakukan aktivitas-aktivitas ini. Nah, state detection, heat assessment, prognosis assessment, advisory generation dilakukan dengan menggunakan algoritma advanced analytic. Nah, ini kita bisa nanti advanced analytic itu apa saja. Nah, itu kita bisa lakukan sebagai descriptive analytic, sebagai diagnosis analytic, sebagai predictive analytic maupun prescriptive ke depan. Ya. Ini semua ada di Power Diagnosis Center. Nah, data hasil proses dalam Power Diagnosis Center untuk reliability itu akan diolah ke tim expert ya untuk dilakukan analisa. Nah, ini nanti pengembangannya tentunya akan lebih terbuka lagi untuk mengembangkan terkait dengan machine learning atau mungkin artificial intelligence ya. Ya, tentunya ini butuh suatu kepakaran tersendiri dalam melakukan pengembangan Power Diagnosis Center ke depan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jenis data hasil prosesnya ini untuk apa. Jadi nanti untuk rencana trigger dan kegiatan pemeliharaan, kemudian memberikan alarm atau alert berupa adanya suatu kejadian yang anomali terhadap peralatan dan unit pembangkitnya. Kemudian juga dia bisa memberitahuan notifikasi berupa penyebab suatu kejadian, prediksi kejadian yang akan terjadi selanjutnya, dan kemudian juga rekomendasi terhadap langkah yang harus dilakukan. Nah, ini fungsi daripada Power Diagnosis Center dan juga terlibatnya pakar di situ, expert di situ ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, Power Diagnosis Center dalam reliability management bisa mempunyai 5 fungsi di sini ya. Jadi mengoptimalkan kondisi peralatan itu jelas ya, memprediksi kegagalan peralatan dan menghindari terjadinya sudden failure, kemudian memperpanjang masa manfaat peralatan, kemudian juga mampu menentukan tingkat prioritas perbaikan dan penggantian peralatan, dan yang terakhir meningkatkan strategi pengelolaan peralatan dan proses reliability management. Ini semua ada di Power Diagnosis Center yang kita bonderis yang saya bonderis warna ungu ini ya. Nah, spesifikasi minimal yang harus dipunyai dalam Power Diagnosis Center ini tentunya mempunyai analytic server dengan kapasitas besar, mempunyai human man interface (HMI), mempunyai central historian server, dapat berupa server cloud dengan kapasitas besar. Nah, ini menjadi perhatian juga karena pengembangan ini membutuhkan investasi baru, investasi juga ya, tambahan investasi. Nah, selain itu, selain mempunyai di dalam Power Diagnosis Center, selain untuk reliability tadi, kita juga untuk efisiensi manajemen ya, yang mana proses-proses di dalamnya itu seperti dengan workflow-nya, efisiensi manajemen itu, collecting data, dan lain-lain. Nah, ini collecting efisiensi data, kemudian data processing, analyzing and reporting,
dan efisiensi improvement. Nah, ini ada di dalam Power Diagnostic Center. Jadi Power Diagnostic Center tadi kita bagi dua ya terkait untuk reliability management dan efisiensi manajemen. Jadi sebelumnya tadi berbicara dengan proses datanya. Nah, ini Power Diagnostic Center untuk efisiensi manajemen mempunyai dua fungsi secara keseluruhan, yaitu meningkatkan strategi pengelolaan peralatan dan proses EAM, khususnya di efisiensi manajemen, dan juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan nilai efisiensi peralatan. Ya. Nah, ini spesifikasinya sama tadi antara reliability dan reliability management dengan efisiensi manajemen ini. Mempunyai analytic server dengan kapasitas besar, mempunyai HMI, dan kemudian mempunyai central storage server. Nah, jadi integrasi EAM dan APM ini sekarang ini memang masih dalam development, jadi campur tangan terkait dengan integrasi ini masih dominan juga, keterkaitannya dengan expert team atau people-nya. Jadi para pakar ini akan menerima data hasil proses di dalam Power Diagnostic Center, kemudian dilakukan analisa, kemudian dengan mempertimbangkan juga kegiatan-kegiatan pemeliharaan. Namun ini akan disisbat kalau memang peralatan-peralatan tersebut mengalami suatu gap terkait dengan efisiensinya atau ada suatu anomali di dalam operasinya ya. Nah, kemudian data hasil analisa lanjutan tersebut akan dikirim ke EAM unit pembangkit dan digunakan sebagai masukan untuk melakukan kegiatan pemeliharaan, seperti yang sudah saya katakan tadi. Kemudian expert team juga mempunyai kewajiban untuk melakukan validasi terhadap data hasil proses di dalam Power Diagnostic Center itu sendiri. Ya. Ini masih perannya dari expert team. Nah, expert team yang dibutuhkan, yang dibutuhkan untuk melakukan analisa lanjutan dan validasi terhadap proses integrasi APM dan EAM ini itu terdiri dari expert terkait dengan information technology, kemudian terkait dengan data analis, kemudian terkait dengan data engineer, kemudian terkait dengan INC ya, instrumentation and control, kemudian juga ada electrical expertnya, mechanical, performance dan efisiensi, dan kemudian reliability dan maintenance expertise. Jadi saya kira di NP dan IP juga sudah mengklasifikasikan personelnya itu menjadi expert yang saya sebutkan di ABCDE FGH ini. Saya kira itu yang bisa saya informasikan dan saya sharingkan kepada teman-teman di BKTF ini. Terima kasih, saya cukup presentasi dari saya kembalikan waktu ke Pak Edi, Profesor Edi Laksono. Monggo Pak Edi. Terima kasih Pak Ya. Dirgantar atas presentasinya yang luar biasa. Ini teknologi terkini dari pembangkit ya. Kita lanjutkan mungkin ya. pertanyaan-pertanyaan, silakan ditulis di chat box
Sambil saya cek di sini ini ada pertanyaan ya dari Pak Rizky Nanda. Izin bertanya apa fondasi untuk kita melakukan aset manajemen? Terima kasih. Monggo, Pak. Ini kenapa kita perlu melakukan aset manajemen ini, Pak? Ya, oke, baik, Pak. Jadi kita sebentar, saya ini. Baik, kenapa kita memerlukan aset manajemen ya, Pak ya? Jadi kalau kita berpikir pada memikirkan suatu aset, kita akan melihat aset itu bagaimana nantinya akan memberikan suatu manfaat, suatu value, di mana nanti aset ini harus saya kelola, bagaimana caranya. Nah, ini perlu manajemen terhadap aset tersebut. Nah, ini kita bisa lihat dari gambar saya ini ya, dari gambar saya ini yang bulat. Jadi kita dalam suatu organisasi kita akan melakukan managing organisasi. Jadi di sini kita bisa baca governor, corporate, dan kontrol organisasi. Nah, kemudian kita di sini juga bisa lihat aset portofolio ya, aset yang menjadi fokus pelaksanaan suatu aset manajemen sistem. Nah, tadi saya sempat katakan aset itu harus kita manajemeni, dan kemudian kita di sini kita bisa lihat kita bisa bangun elemen-elemen yang saling terhubung untuk membangun dan menjalankan aset manajemen. Dan kemudian di dalam aset manajemen sistem itu kita koordinasikan dalam mengkoordinasi kegiatan-kegiatan terhadap aset itu. Jadi betapa pentingnya ya aset manajemen ini dalam mengelola suatu aset, dan kita basicnya dengan ISO 55000 series, dan di dalam ISO 55000 itu memang ada requirement yang bisa kita ini ya, bisa kita cermati dan bisa kita pelajari dan bisa kita juga pahami, dan itu memang sangat-sangat memberikan gambaran yang cukup jelas sehingga kita bisa menjalankan aset portofolio itu menjadi suatu aset manajemen sistem dan menjadi suatu aset manajemen yang mana kita bisa lihat ininya aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya, sehingga koordinasi antar aktivitasnya itu benar-benar bisa berjalan baik untuk mengelola aset itu. Saya kira sangat perlu sekali ya untuk itu ya. Nah, tadi saya bicara di sini terkait dengan workflow efisiensi manajemen dan workflow reliability management. Itu adalah workflow yang terkait dengan aset untuk bidang keandalan dan juga aset untuk efisiensi. Jadi memang itu ada requirement-nya memang harus kita penuhi selain dalam bisnis as usual kita. Nah, kita improve ke dalam workflow tersebut. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan, Pak Edi. Ya. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Eko Hadi Purwanto. Adanya kebijakan EBT apakah mempengaruhi sistem existing ini, Pak?
ya, EBT mempengaruhi kebijakan gimana Pak Edi? Mungkin ini maksudnya kaitannya sama APM sama EAM ini ya. EBT ini kalau masuk ini ke dalam integrasi APM EAM-nya gimana barangkali gitu. Oh, ya, ya Pak. Kebijakan transisi energi atau apa tadi Pak ya? Ya, kemungkinan nih pertanyaannya transisi energi nih. Oh, ya. Oh ya, jadi kalau aset performance management yang akibat adanya perubahan karena misalnya karena co-firing ya Pak ya, karena co-firing tentunya ini juga akan mempengaruhi dari performance. Sebenarnya nggak ada masalah Pak. Jadi APM ini kan coming from sensor-sensor ya, data-data yang ada di pembangkit, dan itu akan memberikan ini informasi di power diagnostic system untuk diolah data-data itu normal atau tidak. Kalau normal sih nggak ada masalah Pak. Kalau misalkan nggak normal, yang itu yang nanti akan dilihat ketidaknormalannya itu harus ditindaklanjuti dengan apa. Nah ini hanya masalah ini aja Pak, masalah ini saja informasinya aja Pak. Ya, Baik, jadi nggak ada masalah Pak sebenarnya itu. Ya. baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Basuki Setiawan. Power Diagnostic Center tersebut merupakan kumpulan aplikasi yang didevelop terpisah ya, kemudian disinkronkan dengan IAM. Apakah begitu? Betul sekali Pak. Jadi di dalam aset performance management ini adalah pengembangan dari ini monitor-monitor yang ada di unit yang kemudian kita kembangkan untuk menjadi ini suatu algoritma yang berbeda dengan di unit yang memang dibutuhkan di Power Diagnostic Center ini untuk melihat bahwa parameter-parameter itu memberikan data-data itu setelah diolah itu akan memberikan normal atau tidaknya daripada unit pembangkit. Nah, ditinjaunya itu dari mana? Kami hanya meninjaunya dari sisi workflow dari aset manajemen sistem di pembangkitan ini, yaitu di workflow efficiency management dan reliability management. Itu Pak. Ya Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Hanif Akbar. Apakah firewall atau sistem pengaman sistemnya sudah diuji coba dengan serangan virus atau hacker? Nah, ini kalau yang saya pahami Pak, yang sudah dilaksanakan di ROC-nya Indonesia Power dan di Icor itu tim IT-nya selalu develop Pak untuk melakukan proteksi ini Pak. Jadi sejauh mana sekarang seperti apa? Nah ini belum saya update Pak. Ya. Baik. Ya. Berikutnya dari Pak Aksin Sidki ini dari Indonesia Power. Wah ini mantan bos Indonesia Power ini Pak. Bertanya nih, EAM untuk memperpanjang usia pembangkit sehingga retrofit atau uprating. Ya. Dengan adanya early retirement, apa yang bisa ditawarkan EAM agar ada cara lain sehingga masih termanfaatkan unit-unit tersebut? Selamat materi yang bagus dan updated. Ya. Nah, jadi ini memang dalam aset manajemen itu kan acquire, operation, maintenance, and dispose, Pak. Nah,
mungkin di dalam kriteria dispos ini yang perlu dilakukan justifikasi kembali di dalam Enterprise Asset Management System, Pak ya, atau CMMS ya. Mungkin memang menjadi suatu ini Pak, suatu SOP yang tersendiri atau SOP yang baru terkait dengan itu Pak, kira-kira. Nanti akan kita kembangkan Pak ya. Ya. Baik. Berikutnya dari Pak Rustam Effendi. Dalam mengolah data yang dihasilkan dari sensor, apakah harian, mingguan, atau bulanan? Dari sensor real time dia Pak, real time. Baik. Ya. Berikutnya dari Pak Rizky Nanda lagi. Apa yang perlu kita siapkan sebelum melakukan aset manajemen? Apa yang perlu dilakukan sebelum melakukan aset manajemen? Jadi kita harus memahami terkait dengan aset yang akan kita kelola, dan kemudian aset itu kira-kira mempunyai target kinerja yang seperti apa, kemudian proses bisnis yang dilakukan pada aset tersebut itu apakah mempunyai aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan terobosan-terobosan baru. Nah, itu kalau masih ada kesempatan untuk meningkatkan kinerjanya, Pak, kinerja daripada aset itu, nah saya kira aset manajemen perlu diterapkan di sini. Memang tidak ini ya, tidak. Jadi aset manajemen yang ada di ISO 55000 itu tidak itu harus bukan memaksakan itu harus dilakukan pada suatu aset, tapi aset itu akan diselaraskan atau di-align dengan aset manajemen, Pak. Jadi asetnya akan di-align dengan aset manajemen. Jadi cukup fleksibel, Pak, ya. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Sudibyo. Izin mohon pencerahan Pak Padang, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, dalam APM, di bagian mana proses perhitungan indikator kinerja pembangkit sesuai SPLN K 7.001 2007 yang dilakukan? Satu dulu Pak, nanti yang berikutnya. Ya. Ya, jadi di dalam APM ini kita berbicara efisiensi manajemen dan berbicara reliability manajemen. Nah, terkait dengan efisiensi manajemen itu akan terkait dengan kinerja yang diterapkan di dalam efisiensi manajemen itu, misalnya adalah specific fuel consumption atau mungkin net plant heat rate ya. Jadi kalau di dalam pembangkit itu sendiri, bagaimana membuat suatu baseline daripada target sehingga nanti realisasinya itu selalu gap-nya selalu kecil dengan baseline-nya. Saya kira itu ya. Kalau di SPLN-nya sendiri, kalau terkait dengan NPHR itu dia bagaimana cara menentukan NPHR dan kemudian bagaimana batasan-batasan NPHR yang direkomendasi. Kira-kira itu Pak Edi yang bisa saya jawab ya. Baik, berikutnya yang nomor 2 nih. Di bagian mana data historik indikator kinerja pembangkit tersebut disimpan, diolah, dan ke bagian mana link untuk tindak lanjutnya bila diperlukan? Apakah data performa pembangkit tersebut diinformasikan ke NERS, GATS? Terima kasih. Ya, tentunya gini Pak, jadi untuk data yang memang sudah terukur dan kemudian menjadi historical itu
bisa dipanggil Pak di dalam Power Diagnostic Center itu bisa kita munculkan. Jadi apa nilai misalnya NPHR per kapan itu kita bisa lihat di dalam grafik historiannya Pak, bisa dilihat. Nah kemudian kalau yang apa tadi Pak Edi yang terkait dengan ini? Data performa tersebut apakah diinformasikan ke NARS? Oh, ya itu Pak. Jadi gini. Jadi NET ini kan suatu standar juga. Dan kemudian standar ini apakah nanti akan menjadi baseline daripada target-target ini? Ini kita relatif bagaimana harus disesuaikan dengan yang terbaik lah, Pak. Jadi kita memang kalau kinerja berdasarkan misalnya dengan EAF, kemudian itu berapa, effort berapa. Nah ini kalau di dalam ini bagaimana kita mencapai ya yang paling terbaik gitu Pak. Ya, tentunya akan bisa melebihi dengan melaksanakan ini, tentunya akan bisa melebihi dengan standar net Pak. Ya. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Yos. Sejauh mana APM dan aset manajemen sudah matur di PLN, khususnya di unit pembangkitan? Oh, baik Pak. Jadi pengembangan ke depan saat ini di PT PLN Persero Holdingnya juga Pak, itu juga karena kita mempunyai aset terkait dengan tidak hanya pembangkit, tapi ada transmisi dan juga ada distribusi. Jadi maturity pelaksanaan aset manajemennya itu masih cukup rendah ya. Artinya di angka sekitar 25 sampai 30. Nah, targetnya itu sampai 2024 itu kira-kira nanti bisa mencapai sekitar 45-an, Pak. Jadi nggak sampai 50%. Nah, memang itu sudah cukup bagus, Pak. Jadi di situ kita akan melihat interaksi antara interaksi maturity antara pelaksanaan aset manajemennya, kemudian pelaksanaan aset informasinya, dan juga pelaksanaan daripada sistem digital yang kita adopsi, Pak. Jadi pengukuran maturity-nya seperti itu, Pak. Jadi kita nggak akan bisa menjalankan suatu aset manajemen dengan baik kalau aset informasinya juga mengalami suatu aset informasi yang misalnya standarnya tidak masih kurang, kemudian aset informasi manajemen juga masih kurang, juga kalau kita ke depannya tidak bisa mengadop teknologi digital yang tepat untuk meningkatkan pelaksanaan aset manajemen ini, ya value-nya juga mungkin nggak akan bertambah, Pak. Nah, ini sangat perlu sekali. Jadi 3 aset manajemen itu sendiri, aset information, dan juga terkait dengan teknologi digital, ini semuanya harus berjalan seiring lah, Pak. Ya. Baik. Ya. Berikutnya dari Pak Marijo, Polban. Menarik sekali materinya. Apakah Bapak dapat menceritakan apakah yang dapat dilakukan dalam proses PDC ini jika dihadapkan antara efisiensi dan reliability untuk suatu pembangkit? Mana yang dipilih? Contoh, unit akan shutdown jika kita mengejar efisiensi. Oh, ya. Jadi gini, Pak, kita lihat juga dari kondisi pembangkitnya ini sendiri, apakah karena pembangkit itu menghasilkan tenaga listrik itu kan sangat tergantung dengan sistem, ya, dengan sistem. Jadi bisa saja Pak, jadi kita mengoperasikan pembangkit
yang efisiensinya tidak bagus karena belum dilakukan perbaikan-perbaikan peralatan terkait dengan efisiensinya itu, tapi sistemnya membutuhkan untuk mengoperasikan pembangkit tersebut. Nah, ini hal yang nggak bisa kita ini Pak, kita tolak. Nah, apakah kita mementingkan efisiensi atau reliability-nya? Dalam kondisi ini tentunya reliability yang kita pentingkan Pak, karena yang penting unitnya itu andal meskipun boros, tapi sistem terselamatkan, nggak ada defisit. Kira-kira gitu Pak Edi. Ya. Baik. Berikutnya dari Pak atau Ibu ini Savana Rizkani Ayunanda. Izin bertanya Pak, apakah ada standar yang menjadi patokan untuk manajemen performansi yang digunakan? Sebentar tadi udah. Nah, di dalam Power Diagnosis ini ya bisa dilihat ya, yang Ya, ini. ya kelihatan. Ya, kelihatan. Jadi tentunya kita selalu mengembangkan cara atau metodologi di dalam mengembangkan aset performance management dan enterprise asset management yang diintegrasikan ini selalu based on standar ya. Misalnya ini untuk data akuisisi, data manipulasi, state detection, heat assessment, prognosis assessment, adversary generation itu menggunakan ISO 13371 trip 1. Ya, seperti itu. Dan misalnya untuk efisiensi terkait dengan net plan heat rate itu juga selalu kita menggunakan SPLN ya. SPLN yang memang sudah kita buat dan itu sudah menjadi standar untuk digunakan di lingkungan PLN Group. Itu salah satu contohnya, Pak. Ya, ini mungkin memang nanti terkait dengan pengolahan data itu dan lain-lain itu standarnya juga akan kita ikuti, Pak. Ya, terutama standar ini kan kita bicara mengenai terkait dengan requirement-nya ya, apakah ini sudah terpenuhi. Tapi untuk bagaimana mengembangkannya itu kan bagaimana kita membutuhkannya seperti apa gitu kira-kira. Ya. Baik. Berikutnya dari Pak Ari. Delay hasil pengukuran sensor sampai ke server apakah sudah pernah diukur, Pak? Kalau pernah, bagaimana metode dan alat yang diperlukan? Ya, jadi memang ketelitian atau akurasi daripada sensor. Jadi sensor itu harus sehat dulu sebelum kita ambil datanya itu ke APM. Jadi nanti kalau nggak bisa ya intinya ini ya. Sebentar. Intinya data quality yang memang datangnya dari sensor-sensor itu ya harus memenuhi completeness, konsistensi, unik, validity, akurasi, dan timeless. Intinya itu. Jadi kalau misalnya sensornya itu nggak normal, ya mungkin nanti sampai ke Power Diagnosis Center-nya juga kurang normal juga kan gitu, Pak. Tuh. Baik. Saya kira sih cukup Berikutnya jelas ya. Ya. Ya, berikutnya dari Pak Yos lagi ini. Apa saja kendala dalam menerapkan APM di pembangkitan? Sejauh ini bagaimana implementasinya? Apakah sudah memenuhi ekspektasi atau belum? Oh ya, oke. Jadi memang ini aset performance management yang diintegrasikan dengan enterprise asset management ini ada yang sifatnya horizonnya adalah jangka pendek, kemudian horizonnya jangka menengah, dan kemudian horizonnya jangka panjang. Nah, dalam jangka pendek ini eksekusi yang dilakukan oleh tim pemeliharaan maupun tim operasi itu sudah sangat banyak dispatnya dari tim PDC, Pak.
sudah sangat banyak manfaatnya dari tim PDC, tim Power Diagnostic Center, yang memberikan dispatch kepada unit untuk melakukan suatu aktivitas-aktivitas operasi maupun aktivitas-aktivitas pemeliharaan supaya yang terkait dengan keandalan maupun terkait dengan efisiensinya itu selalu terjaga. Itu dalam horizon yang jangka pendek. Nah, horizon yang jangka menengah, jangka panjang itu semua sudah terimplementasi di Enterprise Asset Management, di mana yang namanya work order dan service request, service order itu sudah ditindaklanjuti, dan kemudian juga ada yang sebagian sudah dieksekusi. Misalnya belum dieksekusi itu mungkin masih memerlukan terkait dengan delivery materialnya, delivery spare part-nya, dan juga kemudian mungkin masih dalam proses-proses yang terkait dengan programnya, Pak. Ya, jadi apa yang menjadi anomali di APM yang sifatnya nanti adalah horizonnya adalah jangka menengah, jangka panjang, itu memerlukan suatu investment planning yang baik, sehingga nanti pada saat pemasangannya juga nggak akan mengganggu daripada keberlangsungan aset beroperasi, Pak. Saya kira sangat berguna sekali, Pak. Ya. Baik. Berikutnya dari Pak Ria Saktia. Mohon pencerahannya Pak Padang. Jika suatu pembangkit 3.200 MW terdiri dari 3 unit ingin mengembangkan PDC sebagaimana yang Bapak jelaskan, berapa biaya yang diperlukan untuk pembangunan awal hingga siap digunakan digitalisasinya? Terima kasih, sukses selalu. Wah, ini Pak Ria senior saya juga nih, Pak Edi. Oh, Mantan bos saya semua, Pak Ria, Pak Asin itu, Pak. Ya, ya Pak Ria, terima kasih Pak Ria. Jadi ini kita bisa bangun secara kalau di Indonesia Power kan kita bangun bersama-sama dengan keterlibatan tim expert tadi, Pak. Ya, tidak hanya sekedar dari tim mechanical, tim electrical, tapi juga tim IT sangat berkecimpung ya di situ. Nah, masalah biayanya memang saya sendiri kurang terlalu paham terkait dengan hardware, instalasinya, kemudian software-nya, kemudian juga bagaimana jasa-jasanya. Tapi yang saya pahami dulu itu di Indonesia Power itu boleh dikatakan itu swakelola ya Pak ya, swakelola. Jadi kita materialnya siap, kita install sendiri, kemudian kita kembangkan sendiri sampai sekarang, Pak. Gitu, Pak. baik. Ya. Berikutnya Nggak mahal sih, Pak. Pak Ria, nanti boleh, Pak, nanti yang unitnya itu bisa kita ini, Pak, kita coba untuk dikerjakan, Pak. Cukup sih antara integrasi APM sama EAM, saya kira cukup, Pak, untuk membuat lebih handal, lebih efisien, dan value-nya juga naik. Nggak perlu yang banyak-banyak, karena kan namanya digitalisasi aset ini banyak sekali lingkupnya. Namun kita align dengan keperluan kita saja. Saya kira itu, Pak Edi. Ya. Baik. Ini ada Pak Sujito bertanya lagi nih, tadi 2 pertanyaan ini nyambung. Pertanyaannya nomor 3. Dalam digitalisasi peralihan aplikasi LFC menjadi AGC di control center, apa saja yang sudah dilakukan di DCS pembangkit? Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nomor 4. Sudah berapa persen progresnya saat ini? Terima kasih. Terkait dengan low frequency control dan AGC ya, automatic generator control ya, generated control. Nah, saya kurang terlalu detail terkait ini, Pak, terkait perkembangan ini, Pak ya. Mungkin nanti kita carikan informasi dulu, Pak, ya, terkait dengan ini, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Andika Indra. Saat bekerja di PLN, apa saja yang menjadi job desk instrumentation and control expertise?
Ini orang instrumen dan kontrol nih. Ya, kalau kita berbicara sebagai orang instrumentasi maupun orang instrumentasi dan kontrol, nah ini tentunya kita nggak lepas dari apa yang pernah kita lakukan Pak Edi ya, menginstalasi sensor, menempatkan sensor pada suatu tempat yang tepat, kemudian mengkalibrasinya, dan kemudian mengirimkan sinyalnya melalui transmitter, melalui peralatan yang lainnya, sehingga nanti termonitor di kontrolnya, dan kemudian di kontrolnya kita lakukan pengendalian dengan metode apa, dan kemudian juga tentunya ini ya, memberikan feedback seperti apa untuk menggerakkan aktuator atau menggerakkan kontrol valve. Seperti itu aja Pak, di instrumen kontrol. Namun ke depannya tentunya akan berbeda ya. Jadi saya pernah memberikan kuliah pada mahasiswa-mahasiswa teknik fisika di ITS juga, itu ya sangat luas sekarang ini. Membuat suatu mesin learning atau algoritma atau membuat suatu desain yang terbaik pada suatu proses di dalam aset performance management itu juga sudah menjadi mau nggak mau menjadi suatu bidang instrumentasi dan kontrol ya. Saya kira itu Pak Edi. Jadi memang Baik, kita harus bertransformasi juga Pak, instrumentasi kontrolnya baik, Pak. Ya. baik. Ini masih lanjutan Pak Sudibyo tadi nih, nomor 5 nih Pak. Apakah performa data pembangkit PLN dicatatkan pada NERS, Generating Availability Data System, sehingga bisa benchmark dengan pembangkit di utilitas sejenis di dunia? Saya kira iya Pak, saya kira iya. Saya tidak sebagai pelaku operasi ya. Jadi karena saya melihat dan membuat suatu presentasi seperti ini karena saya sebagai keahlian standar operation and maintenance. Nah ini sangat perlu, jadi nanti pelaksanaan antara APM dan integrasi APM dan EAM ini antara misalnya dengan NP dan IP itu benar-benar sama ya. Nah terkait dengan standar-standar kinerja yang based on net itu ya tentunya tetap menjadi perhatian Pak. Jadi apakah ini masih relevan dan masih berlanjut terus atau ada update-nya lagi. Nah, itu yang perlu kita pastikan lagi, Pak, karena memang ya sistem bisnis sekarang kan sudah berubah semuanya ya, gitu. Mungkin ya perlu dicari informasi kembali, Pak, ya. Tapi kalau PLN itu selalu bekerja berdasarkan standar regulasi yang memang menjadi good practice atau best practice yang bisa menjadi baseline daripada kinerja yang ditargetkan di PLN, Pak. Saya kira itu, Pak. Ya. Baik, berikutnya dari Pak Aldo. Apakah dari PLN berpengalaman untuk APM sistem buatan vendor dan in-house atau pengembangan sendiri? Boleh tahu limitasi di keduanya dan mohon share plus minusnya. Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya mesti saya harus konfirmasikan dulu ini, Pak, ke teman-teman NP maupun IP. Tapi intinya jadi kita ada ini, Pak. Jadi untuk pengembangan APM atau pengembangan Power Diagnostic Center ini di IP maupun di NP tentunya ada ini ya, ada expert dari teman-teman di IP maupun NP yang memang selalu mengawal pekerjaan ini. Meskipun juga nanti apabila dibutuhkan hardware maupun softwarenya terkait untuk pengembangan ini pasti akan diputuskan oleh teman-teman sendiri untuk dicukupi sehingga pekerjaan ini tetap selalu berjalan. Karena pengembangannya memang belum berhenti sampai sekarang, masih selalu developing karena pembangkitnya juga selalu
bertambah ya Pak ya, untuk di Indonesia Power maupun di Nusantara Power. Saya kira itu Pak Edi. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi yang mau disampaikan secara langsung? Boleh, silakan kalau ada. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri webinar sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Badang Dirgantara yang sudah menyampaikan paparan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di webinar ini. Terima kasih pada Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang sudah bergabung pada sharing knowledge BK Teknik sore hari ini. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edi. Semuanya. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Badang. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Terima kasih.